Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur karena kita masih dapat mengikuti ibadah meskipun di rumah masing-masing. Mari kita tetap berdoa bagi bangsa kita dan juga seluruh dunia yang sedang dilanda wabah COVID-19. Kita berdoa bagi pemerintah agar memiliki kebijakan-kebijakan yang dapat mengatasi kesulitan yang ada, dan juga bagi seluruh tim medis agar semuanya juga boleh memiliki kekuatan untuk dapat melewati wabah ini. Mari kita juga untuk tetap menjaga diri kita, untuk tetap diam ada di rumah, untuk tetap beraktivitas di dalam rumah, dan juga untuk menjaga kebersihan, dan juga mari kita tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Saudaraku. Hari ini kita akan sama-sama memperingati akan kematian Yesus. Yesus yang mati menebus dosa kita, mencurahkan darahnya, dan disalib. Setelah itu mari kita buka hati kita sama-sama, kita naikkan penyembahan kita. Dan biarlah hadiratnya menjamah hidup kita semua, dimanapun kita berada. Kita nyanyikan pujian ini, kuasa salib. Lebih dari yang kami kira, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Mari sama-sama nyanyikan lebih dari yang kami kira, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Sama-sama oleh karena salib-Mu Tuhan. Oleh karena
Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku, menjadi ciptaan yang baru. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena darah-Mu menyucikan kami. Dan kami mau dilawat hari ini oleh kuasa firman-Mu. Kami berdoa biar firman-Mu ini memberikan kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah ada sesuatu yang baru yang Tuhan bukakan bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Oh haleluya, Tuhan kita hebat, Tuhan kita luar biasa, dahsyat. Halo jemaat yang saya kasihi, puji Tuhan. Seperti 2 minggu yang lalu saya katakan bahwa sekalipun kita beribadah di rumah, sekalipun saudara hanya melihat saya melalui online, tidak mengurangi rasa sukacita untuk saudara mendengarkan firman Tuhan. Saudara, hari ini di seluruh dunia, gereja-gereja Tuhan, bahkan orang-orang percaya, saat ini sedang memperingati kematian Yesus Kristus. Saudara tahu hari ini adalah hari Jumat Agung. Semestinya kita beribadah datang ke gedung gereja. Tapi hari ini kita dari rumah saja. Tapi ingat, firman Tuhan hari ini akan membuat saudara mengerti betapa pentingnya ketika kita mengingat pengorbanan Yesus di dalam kehidupan saudara. Nah saudara, hari ini saya akan membacakan satu firman Tuhan. Dan saya mau beritahu sebelum kita baca firman Tuhan, saya ingin saudara tahu tema hari ini, tema Jumat Agung, tema memperingati kematian Yesus Kristus. Tema kita hari ini adalah darahnya berkuasa. Hebat gak? Darah Yesus berkuasa. Nah saudara, sekalipun sekali lagi saya ngomong dari awal bahwa waktu saya ini hanya diberikan 20 menit. Jadi saya akan cepat ya. Ya oke. 1 Petrus kita baca. Saudara buka Alkitab saudara. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 berkata begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Saudara telah ditebus, saya telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana. Ingat, perhatikan firman Tuhan yang berkata, firman Tuhan berkata dengan jelas, saudara telah ditebus bukan dengan apa? Bukan dengan barang yang fana,
bukan pula dengan perak atau emas. Ayat ke-19 berkata, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Wow, keren banget firman Tuhan hari ini ya yang kita sudah baca. Saudara, perhatikan ayat yang ke-18 dari Petrus 1 berkata, sebab kamu tahu, saudara tahu bahwa saudara dan saya telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Saya mau tambahkan begini, saudara ditebus bukan ditebus dengan uang, bukan ditebus dengan rupiah, dengan dolar, atau apapun itu. Tapi saudara dan saya ditebus dengan darah Yesus, darah yang mahal. Wow, luar biasa. Tidak ada yang bisa nggak ada yang bisa menandingi semuanya itu, saudara. Nah, saudara, melalui pengorbanannya kita dapat anugerah di mana darahnya yang telah menyucikan setiap kita dan memberikan pengampunan dosa sehingga kita menjadi ciptaan baru. Artinya apa menjadi ciptaan yang baru? Kita harus meninggalkan hidup yang lama. Kita harus meninggalkan hidup yang lama. Nah, saudara, kita harus meninggalkan kehidupan yang sia-sia. Kehidupan yang tidak berarti kita harus tinggalkan. Saudara tahu enggak kenapa Yesus menebus saudara? Karena Yesus punya tujuan yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Yesus punya tujuan yang tujuannya ilahi bagi hidup saudara dan saya. Saudara, darah Yesus berkuasa untuk memberikan perlindungan. Wah, ini hebat. Darah Yesus berkuasa untuk memberikan perlindungan serta kuasa kepada kita untuk menghancurkan, untuk mematahkan setiap kuasa pekerjaan iblis. Sehingga kita tidak perlu takut. Saudara tidak perlu takut dengan apapun, situasi apapun yang kita hadapi. Kita tidak perlu takut terhadap kuasa kegelapan. Saudara tahu enggak kisah? Kalau saudara suka baca firman, saudara pasti tahu. Ketika di Mesir terjadi tulah di mana di setiap rumah orang Israel diberikan tanda darah di kedua ambang pintu. Kedua ambang pintu di rumah mereka. Maka mereka semua terhindar dari tulah dan aman. Luar biasa. Terus apa yang terjadi? Sedangkan orang Mesir yang rumahnya tidak memiliki darah, semua anak sulung baik manusia maupun hewan mati saat ada darah. Ingat, rumah orang Mesir tidak ada tanda darah. Semua anak sulung baik itu manusia maupun hewan mati. Saudara perhatikan. Saudara mungkin menganggap remeh dengan berbicara tentang darah. Darah itu berbicara kehidupan. Makanya banyak orang, saya ingat ya, mungkin ada daerah-daerah tertentu mereka masih suka makan darah. Darah itu bukan makanan, tapi darah itu kehidupan. Kalau orang kehabisan darah, mati atau hidup, saudara? Mati. Nah, saudara, semestinya saudara ini sudah mati. Mestinya saudara ini tidak ada kehidupan. Tapi karena ada darah Yesus yang menyucikan saudara, yang menebus saudara, sehingga saudara hidup kembali. Saudara mendapat satu anugerah yang luar biasa. Saudara, saat ada darah Yesus, maka ada perlindungan. Itu sudah pasti. Ingat, saat ada darah Yesus, maka ada perlindungan. Sebab darah Yesus sangat berkuasa. Wow, keren banget. Darah Yesus sangat berkuasa. Dia mati untuk saudara. Dia mati untuk supaya saudara bisa hidup. Saudara, kita baca di dalam Roma 8 ayat 1 ayat 1 dan 2. Roma 8. Bentar saudara ya. Kita baca di dalam Roma 8. Roma 8 ayat 1 dan 2. Perikopnya hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Katakan amin, saudara.
Roh yang memberi roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Perhatikan ayat kedua, roh yang memberi saudara hidup telah memerdekakan, telah melepaskan saudara dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Saudara, kematiannya telah mematahkan. Sekali lagi saya jelaskan, kematiannya telah mematahkan setiap belenggu dosa. Kita harus menghargai, saudara dan saya harus menghargai pengorbanan Yesus Kristus di dalam kehidupan saudara. Yesus dengan jalan tidak lagi hidup dalam dosa. Yesus dengan jalan tidak lagi hidup dalam dosa. Nah, saudara harus perhatikan, saudara, kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus. Artinya kita harus meninggalkan segala keterikatan kita dengan dosa. Saudara, saya bersyukur dengan Tuhan. Kemarin saya merenungkan begini, kalau Tuhan Yesus tidak menebus saya jadi apa? Saya tidak akan jadi apa-apa. Tapi saya bersyukur karena Tuhan Yesus menebus saya. Tuhan Yesus angkat saya menjadi anaknya, sehingga saya boleh mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan saya. Saudara, saya bersyukur betapa dahsyatnya. Saudara ingat, ketika Yesus mati, saudara tahu enggak apa yang dilakukan iblis? Mereka bersorak-sorai karena Yesus mati. Tapi mereka tidak tahu, iblis tidak tahu, justru dengan kematiannya ini dunia akan melihat sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Saudara, kita tidak perlu takut dengan situasi apapun. Sekali lagi, 2 minggu lalu saya sudah jelaskan, minggu yang lalu saya jelaskan bahwa virus corona menyebar di mana-mana, bahkan banyak yang meninggal akibat virus ini. Saudara perhatikan, kita tidak perlu takut. Yang penting kita menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, kita ikut aturan mainnya. Selanjutnya serahkan dengan Tuhan. Artinya begini saudara, saudara pakai masker, saudara menjaga kesehatan, saudara mungkin jaga kebersihan, itu sudah bagus. Tapi saya mau berkata hari ini, lebih dari semuanya itu, lebih dari atas semuanya itu, harus kita percaya bahwa Yesus Kristus mampu melakukan segala sesuatu bagi hidup saudara. Saya sudah jelaskan kan, di mana di Mesir terjadi tulah dan darah ada di ambang pintu orang-orang Israel. Dan orang Israel tidak mengalami kematian, tidak terjadi apa-apa. Karena apa? Ada darah Yesus. Dan saudara, saya mau berkata bahwa darah Yesus sudah menebus saudara. Darah Yesus ada di dalam hidup saudara. Kenapa kita harus takut? Saudara, saya bersyukur sekali ya, banyak kesaksian-kesaksian tentang berbicara tentang darah Yesus, tentang darah Yesus. Karena darah Yesus adalah darah Yesus yang luar biasa, darah Yesus yang membawa kehidupan. Nah, saudara, kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16. Coba kita baca ayat Yohanes 3 ayat 16 berkata begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar kasih Allah akan hidup saudara dan saya, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Saudara, betapa kasihnya luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Makanya saudara, saya sedih sekali ada orang suka berkata begini, orang percaya. Katanya orang percaya, mereka selalu berkata begini, saya kecewa dengan Tuhan, saya kecewa dengan Tuhan, saya kecewa dengan Tuhan. Kenapa saudara berkata saudara kecewa dengan Tuhan? Tuhan tidak adil. Kenapa Tuhan melakukan seperti ini dalam hidup saudara, dalam hidup saya? Saudara, saya mau beritahu, Tuhan itu adil dengan hidupmu.
Tuhan tidak pernah berbuat kesalahan dalam hidupmu. Rencana Tuhan dalam hidupmu itu rencana yang luar biasa, rencana yang ajaib, rencana yang dahsyat. Jadi saudara, bertobatlah engkau ketika engkau pernah berkata bahwa saya kecewa dengan Tuhan. Kenapa Tuhan buat hidup saya begini? Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan dalam hidup manusia. Justru Tuhan merancangkan kebaikan, keadilan, damai sejahtera. Dia rancangkan itu dalam hidupmu. Saudara, dengan kematian Yesus Kristus, artinya saudara, artinya segala sesuatu itu dia sudah tebus di dalam hidup saudara dan saya. Saudara, ingat, kalau dia tidak mati buat hidup saudara dan saya, kita mau jadi apa saudara? Kita tetap tinggal di dalam dosa, kita tetap tinggal di dalam di dalam kematian. Kematian di dalam kehidupan kita. Tapi saya bersyukur Tuhan membebaskan kita, Tuhan menyelamatkan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang bebas di dalam Kristus. Saudara, saya ingin baca satu ayat ini. Ayat ini membuat saya nangis saudara. Yesaya 53 ayat 5. Di dalam Yesaya 53 ayat 5 berkata begini. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya saudara dan saya menjadi sembuh. Di dalam Yesaya 53 ayat yang kelima, tetapi dia ditertikam oleh karena pemberontakan saudara dan saya. Dia diremukkan oleh karena kejahatan saudara dan saya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Yesus tidak pernah berdosa dan dia tidak akan pernah berdosa, tapi dia dijadikan dosa karena manusia. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kalau berbicara tentang kesembuhan ini bukan saja berbicara tentang kesembuhan jasmani. Dalam segala hal, ekonomimu disembuhkan. Apalagi semua. Apa yang kau rasakan hari-hari ini? Saudara, engkau tidak tenang, engkau gelisah. Saudara, percayalah kepada Tuhan. Saudara, di dalam Yesaya 53 ini ayat 5, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Saudara yang ada di rumah, saudara yang sakit hari-hari ini, mungkin saudara katakan, kenapa penyakit saya tidak sembuh-sembuh? Saudara, percayalah kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan engkau. Saudara, apa arti bilur-bilur itu? Saudara, saya baca arti bilur-bilur itu artinya luka-luka Yesus yang dicambuk. Saudara, dagingnya bisa lepas ketika cambuk itu datang di dalam tubuhnya itu dagingnya bisa lepas. Luka-luka Yesus telah menyembuhkan saudara. Luar biasa enggak saudara? Pengorbanan Yesus itu sungguh dahsyat. Ketika saya merenungkan kebaikan Tuhan, ketika saya merenungkan pengorbanan Tuhan, saudara, saya bisa nangis. Luar biasa, luar biasa. Betapa manusia tadinya jahat, tadinya berdosa, terikat dengan perkara-perkara dosa. Tapi ketika Yesus mau mati, ketika Yesus mau menyelamatkan saudara, dia harus korbankan hidupnya di kayu salib. Saudara, saya pernah cerita tentang budak. Seorang budak itu ketika dia menjadi budak, dia itu dijual. Dan orang yang membelinya itu akan melakukan apa saja kepada budak itu. Dan budak itu tidak punya hak lagi untuk melawan. Artinya budak itu harus mengikuti kemauan daripada si pembeli budak itu. Saudara, suatu hari ada seorang yang pingin ke pasar budak. Orang-orang, artinya di pasar itu menjual budak-budak. Dan dia pingin membeli seorang budak di sana. Tapi ketika dia melihat seorang gadis, dia artinya hatinya hancur. Dan dia berkata dalam hatinya, aku pingin beli gadis itu. Bukan untuk dijadikan budak, tapi dia pingin melepaskan gadis itu supaya dia tidak hidup di dalam budak. Dia tidak hidup atau menjadi budak lagi. Nah, ketika dia beli,
Gadis ini ketakutan, gadis ini marah kepada orang ini. Tapi gadis ini tidak tahu bahwa orang ini punya niat baik kepada dia. Ketika dia membeli budak ini, gadis ini, dan dia berkata kepada gadis ini, aku tidak akan mempekerjakan engkau dalam rumahku, tapi aku beli kamu karena aku ingin melepaskan kamu. Aku ingin engkau hidup bebas. Aku tidak mau menjadikan engkau budak. Saudara, perhatikan. Yesus sudah menyelamatkan engkau. Saudara tahu enggak? Kita ini dulu-dulunya budak. Budak dari dosa, budak dari iblis, budak dari dunia ini. Tapi ketika Yesus datang, Yesus menebus saudara dari budak dosa. Sehingga saudara terlepas dari budak dosa. Saudara dibebaskan dari segala budak-budak dosa. Nah, oleh karena itu saudara, tinggalkanlah kehidupan yang lama. Tinggalkan keterikatanmu dengan dosa. Lepaskan itu di dalam nama Yesus. Karena darah Yesus sudah menguduskan hidupmu. Jangan engkau sedih, jangan engkau bimbang, jangan engkau ragu, jangan engkau marah dengan Tuhan, jangan engkau kecewa dengan Tuhan. Bertobatlah engkau kalau engkau melakukan hal ini. Karena coba engkau merenungkan betapa kasihnya Tuhan itu luar biasa. Di dalam Yohanes tadi sudah katakan betapa kasihnya itu luar biasa. Betapa kasihnya itu dahsyat bagi hidup saudara. Saudara, kenapa Tuhan harus menyakiti kita sedangkan Dia menebus kita? Itu tidak benar saudara. Oleh karena itu hari ini aku bersyukur dengan kita memperingati kematian Yesus, Jumat Agung, dengan kita beribadah sekalipun melalui di rumah. Kita bersyukur karena ada seorang pribadi yang mau datang membebaskan saudara dari dosa. Hari ini Yesus datang di rumahmu masing-masing untuk menyembuhkan luka-lukamu, untuk menyembuhkan sakit penyakitmu, untuk membebaskan engkau dari keterikatan dosa apapun. Di dalam nama Yesus, percayalah kepada Dia. Darah Yesus, darah yang berkuasa, darah yang mampu membebaskan saudara. Terpujilah Tuhan, Allahku yang hidup, Allahku yang dahsyat, Allahku yang luar biasa. Oh, Dialah Jehovah Rafa, Dialah Jehovah Jireh bagi hidupmu. Saudara ingat bahwa ketika Dia melepaskan firman, ketika Dia memperkatakan firman itu akan jadi bagi hidupmu. Mungkin hari-hari ini engkau sedang sedih. Hari-hari ini engkau sedang memikirkan ekonomimu. Bagaimana ekonomi saya? Kok ekonomi saya seperti ini? Keuangan saya seperti ini. Saudara, percayalah kepada Tuhan bahwa Dia sanggup untuk melakukan segala sesuatu dalam hidup saudara. Saudara, sekalipun saya juga mengalami banyak tantangan, banyak proses, banyak masalah, banyak hal-hal yang saya hadapi. Tapi saya mau berkata bagi jemaat yang saya kasihi, saya tidak pernah mundur dari Tuhan. Saya tidak pernah berkata, Tuhan kamu tidak adil, Tuhan kenapa engkau buat begini. Tidak. Dengan setiap persoalan yang saya hadapi, dengan tantangan yang saya harus hadapi, saya selalu berkata, thanks Lord. Ini semua baik bagi saya. Terima kasih Tuhan, kebaikanmu itu luar biasa. Kebaikanmu sangat dahsyat, sangat luar biasa. Dengan kematianmu, engkau membawa satu kemenangan yang luar biasa. Iblis ketawa ketika Yesus mati. Tapi saudara harus percaya dengan kematian ini. Ada kuasa yang membebaskan, ada kuasa yang luar biasa. Saudara, saya percaya bahwa dengan bilur-bilur Yesus engkau dipulihkan. Dengan bilur-bilur Yesus engkau disembuhkan hari ini. Saudara, jangan putus asa menghadapi apapun. Jangan putus asa. Kita harus memiliki roh yang optimis. Jangan pesimis menghadapi segala sesuatu. Ingat darah Yesus berkuasa untuk memberikan perlindungan serta kuasa kepada kita untuk menghancurkan setiap kuasa pekerjaan iblis, menghancurkan segala beban apapun yang engkau pikul hari-hari ini. Darah Yesus akan menghancurkan. Darah Yesus akan membebaskan engkau. Saudara, sekali lagi sebelum saya akhiri kebenaran ini, saya ingin kita baca sekali lagi di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. Kita akan baca sekali lagi kebenaran ini. Biarlah kebenaran ini tertanam dalam hidup saudara, supaya saudara ingat bahwa kematian Yesus Kristus itu membawa sesuatu yang luar biasa, membawa kemenangan. Saudara, kita bukan lagi budak-budak dosa,
Kita lagi bukan budak dunia ini, tapi kita diselamatkan, kita dipulihkan, kita dibebaskan supaya kita mengalami kemenangan, supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, 1 Petrus 1 ayat yang ke-18-19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Saudara sudah ditebus dengan hidup yang sia-sia yang saudara lakukan? Saudara sudah ditebus? Amin. Katakan amin, saudara. Dan di sini dikatakan yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Dia tidak menebus engkau dengan barang yang fana. Dia tidak menebus engkau dengan perak ataupun emas, tapi dia menebus engkau dengan darah Yesus. Saudara tidak bisa bayar dengan apapun darah Yesus itu. Ayat yang ke-19, melainkan dengan darah yang mahal. Oh, thanks Lord. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dahsyat Tuhan itu. Luar biasa Tuhan itu kan. Dia sudah menebus kita dari kehidupanmu yang sia-sia. Oleh karena itu, jangan engkau tidak percaya lagi kepada Dia. Saudara, saya mau beritahu apa menjadi kebutuhanmu. Saudara, banyak orang mundur karena Tuhan tidak jawab doanya. Banyak orang mundur karena Tuhan tidak berikan uang kepada dia. Banyak orang mundur karena Tuhan tidak jawab doanya. Saudara, saya mau beritahu. Saudara harus percaya kebenaran firman Tuhan. Saya mau beritahu suatu rahasia bagi kita pagi ini. Saudara dengar. Nyawa aja dia berikan bagi saudara. Darahnya dia berikan bagi saudara untuk menyelamatkan saudara. Masa dia tidak bisa tolong? Masa dia tidak bisa menyembuhkan saudara? Masa dia tidak bisa membebaskan saudara? Masa urusan masalah ekonomi Tuhan tidak bisa tolong? Itu tidak mungkin. Sekali lagi saya mau berkata bahwa Jesus is alive. Dia hidup. Kasihnya itu nyata. Saudara, perbuatan Yesus itu nyata. Kasihnya nyata. Berkatnya nyata, mujizatnya nyata. Apalagi yang kita bingung, apalagi yang kita ragukan tentang pribadi Yesus. Nyawa aja dia beri buat saudara. Saudara, saya nangis kalau saya dengar orang bilang saya kecewa. Kalau ada di antara saudara yang di rumah yang pernah kecewa dengan Tuhan, hari ini aku mau katakan dalam nama Yesus, bertobat. Justru engkau yang mengecewakan Tuhan. Justru engkau yang meninggalkan Tuhan. Justru engkau melakukan dosa, melepaskan diri dari Tuhan, bukan Tuhan. Hari ini Tuhan katakan, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Datanglah kepadaku. Yesus akan memberikan kelegaan. Thanks Lord. Kita semua punya Yesus yang hidup. Kasihnya nyata. Kasihnya, perbuatannya nyata. Saudara, saya mau berkata sampai hari ini, pertolongan Tuhan itu terus terjadi bagi hidup saya. Sampai hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup saya dan anak-anak saya. Kalau Tuhan bisa lakukan dalam hidup saya dan keluarga saya percaya Tuhan akan lakukan bagi jemaat yang saya kasihi. Saudara, mari dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Percayalah, Dia sudah menyelamatkan saudara. Dia sudah membebaskan saudara. Percayalah, darah Yesus yang berkuasa itu mampu melepaskan engkau dari belenggu-belenggu apapun. Saudara, saya bersyukur dengan Jumat Agung saya selalu mengingat pengorbanan Yesus. Semalam saya berdoa, saya nangis, Tuhan Yesus, luar biasa engkau. Kalau engkau tidak menyelamatkan Rola, mau jadi apa hidup saya ini? Tapi saya bersyukur dengan engkau menyelamatkan saya bisa melakukan sesuatu. Saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya percaya jemaat juga engkau harus menjadi berkat bagi banyak orang. Karena Tuhan menebus engkau. Karena Tuhan punya tujuan dalam hidup saudara. Saudara, perhatikan ketika dia disalibkan. Ketika dia digantung di kayu salib. Ada perkataan yang luar biasa. Eli, Eli, lama sabatani. Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Saudara, hari ini saya katakan, Tuhan, jangan engkau tinggalkan aku. Kalau engkau meninggalkan aku, hidupku hancur. Kalau Tuhan meninggalkan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ada satu perkataan ketika dia digantung di kayu salib. Perkataan ini, finish, sudah selesai. Sudah selesai apa yang dia lakukan bagi hidupmu dan saya. Saudara, saya jadi mikir begini. Masalahmu, apapun tantangan yang kau hadapi, firman Tuhan katakan hari ini, finish, sudah selesai. Dia yang akan menyelesaikan, bukan manusia.
Tuhan katakan begini, Tuhan memegang tangan kananku dan berkata, jangan takut, Dia yang akan menolong engkau. Jemaat yang saya kasihi, jangan takut, Dia yang akan menolong. Finish, sudah selesai. Dia akan menolong engkau dan Dia akan membebaskan engkau. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara, Tuhan menolong saudara. Dan saya percaya apapun yang Tuhan lakukan bagi hidupmu, itu yang terbaik. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan kita akan melakukan perjamuan kudus. Tetap ada perjamuan kudus, sekalipun saudara jemaat ada di rumah, tetap kita melakukan perjamuan kudus. Dan saya percaya saudara sudah persiapkan itu, karena Ibu Ane sudah informasikan kepada jemaat bahwa Jumat Agung ini, ibadah Jumat Agung ini disertai dengan perjamuan kudus. Oleh karena itu saya yakin saudara jemaat sudah persiapkan itu. Nah, saudara sekalipun saudara ada di rumah, saudara hanya lihat melalui ibadah di rumah, tapi tidak mengurangi sukacita kita ini untuk melakukan perjamuan kudus. Jadi nanti saudara bisa mengikuti ya, sekalipun dari rumah, mari kita menghargai perjamuan kudus, menghargai kehadiran Tuhan, dan kita juga sungguh-sungguh mengikuti perjamuan kudus. Sekalipun di rumah, tapi kita mengimani apa yang kita lakukan. Perjamuan kudus yang kita lakukan ini akan berdampak sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang baik. Jadi jangan main-main mentang-mentang saudara di rumah, perjamuan kudus melalui rumah, dan saudara tidak serius. Nah, saudara tidak boleh juga. Ya, saya berharap sekalipun kita melakukan perjamuan kudus ini dari rumah, tapi saya sangat berharap supaya jemaat juga bisa mengikuti perjamuan ini, melakukan perjamuan kudus ini dengan sungguh-sungguh, dengan serius dan dengan iman. Tanpa iman juga sia-sia kita lakukan sesuatu ya. Oleh karena itu, mari saudara bisa lihat saya melalui online ini tidak mempengaruhi, sekali lagi, sukacita saudara untuk melakukan perjamuan kudus ya. Oke, semuanya sudah siap. Mari sebelum kita makan roti ini adalah lambang daripada tubuh Kristus. Saudara harus dengar firman dulu ya. Kita dengar firman, baru nanti saudara bisa makan roti ini, atau tubuh Kristus ini, lambang daripada tubuh Kristus roti ini ya. Mari sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, di Jumat Agung ini, di ibadah Jumat Agung ini kami akan melakukan perjamuan kudus. Sekalipun jemaat melalui di rumah mereka melakukan perjamuan kudus, tapi tidak mengurangi rasa syukur kami kepada Tuhan, tidak mengurangi sukacita kami untuk melakukan perjamuan kudus hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih, biar apapun yang kami lakukan, melakukan perjamuan kudus, kami percaya ketika kami melakukan dengan iman, dengan kepercayaan kami sungguh-sungguh kepada Tuhan, kami akan melihat dampak dari perjamuan kudus ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, sebelum kami makan roti ini adalah lambang daripada tubuh Kristus, kami mau dengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita dengar firman dulu. Kita angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita, dan kita akan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur, di atasnya ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari jemaat kita makan sama-sama. Haleluya. Amin. Mari kita angkat anggur ini, adalah lambang daripada darah Kristus, lebih tinggi dari kepala kita, dan kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari jemaat yang saya kasihi, sama-sama kita minum anggur ini dalam nama Yesus. Mari jemaat mengucap syukur apa yang Tuhan buat dalam hidupmu. Kita mengucap syukur kita sudah melakukan perjamuan kudus di ibadah hari ini. Ibadah Jumat Agung, kita bersyukur sama Tuhan. Kita mengucap syukur sebab Tuhan itu sungguh luar biasa dalam hidupmu. Melalui perjamuan kudus ini, ingat saudara yang sakit hari ini, terima kesembuhan, terima pemulihan, terima sukacita, terima damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, biar sukacitamu melimpah-limpah atas jemaat. Sekalipun kami hanya melakukan perjamuan kudus melalui online, melalui dari rumah, kami beribadah, kami melakukan perjamuan kudus, tapi luar biasa. Hamba percaya kuasamu itu luar biasa, kuasamu itu dahsyat, dan aku percaya Tuhan, yang sakit mengalami kesembuhan. Tuhan terima kasih, aku mengucap syukur buat ibadah Jumat Agung hari ini. Tuhan terima kasih, di dalam nama Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Barusan kita mendengarkan satu firman Tuhan yang sangat menguatkan hidup kita. Mari kita sama-sama responi firman Tuhan ini. Kita nyanyikan pujian pengorbananmu sempurna. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Bangkitkan rohku, darahmu telah tercurah bagiku, pengorbananmu kasihmu, kasihmu memulihkan hidupku, kuasamu membangkitkan rohku, tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna. Kita akan berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, aku bersyukur buat ibadah Jumat Agung. Kami harus mengingat, memperingati kematian-Mu, mengingat kebaikan-Mu, mengingat pengorbanan-Mu itu yang luar biasa. Manusia tidak bisa melakukan ini, hanya Engkau yang bisa melakukan ini. Tanpa pengorbanan-Mu, kami hidup ini sia-sia. Tapi karena pengorbanan-Mu, penyelamatan-Mu bagi hidup kami bisa bebas, kami bisa mengalami kebebasan.
karena Engkau menyelamatkan kami. Tuhan, terima kasih. Aku berdoa buat jemaat supaya mereka selalu mengingat pengorbanan Yesus, supaya mereka tidak tinggalkan Tuhan, supaya mereka tidak kecewa lagi dengan Tuhan, supaya mereka tidak berbuat dosa lagi karena mereka mengingat kebaikan Tuhan. Aku berdoa, diberkatilah jemaat yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Aku berdoa, engkau yang sakit, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan engkau di dalam nama Yesus. Aku percaya dengan firman-Mu, aku percaya dengan pemberitaan firman hari ini membangkitkan rohmu, membuat engkau sadar bahwa betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya darah Yesus yang sudah menebus saudara dan saya. Oleh karena itu aku berdoa, teguhkan hatimu, teguhkan imanmu, dan terus percaya, dan terus percaya, dan percaya, dan percaya kepada Dia. Oleh karena itu Tuhan, aku berdoa, biar Tuhan tolong pimpin kehidupan jemaat. Hari ini mereka tidak bisa datang di gedung gereja untuk beribadah Jumat Agung. Mereka hanya dari rumah. Mereka melihat firman Tuhan dari online. Tapi aku percaya sekalipun aku hanya berbicara melalui online, tapi kuasa darah Yesus itu menebus kehidupan mereka hari ini. Darah Yesus menolong mereka. Darah Yesus membebaskan mereka. Terima janji Tuhan itu. Terima kuasa itu. Melepaskan engkau. Engkau sedang kesedihan. Engkau akan dihiburkan. Di dalam nama Yesus ada kuasa yang sedang mengalir hari ini bagi hidupmu. Sekalipun engkau di rumah dengan baik, kuasa itu sanggup menjamah engkau. Kuasa itu sanggup memulihkan engkau. Darah Yesus sanggup memulihkan engkau. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang saya kasihi, mari angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terima berkat Tuhan hari ini. Damai sejahtera, sukacitamu melimpah-limpah. Biarlah Tuhan tolong apa saja engkau perbuat hari-hari ini. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti berikan solusi kepadamu. Jangan engkau takut, Tuhan ada bersamamu. Darah Yesus sanggup membebaskan engkau. Oh Tuhan, aku berdoa. Oh, aku serahkan sepanjang minggu dan hari-hari selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih, sukacitamu melimpah. Oh, biarlah kami terus percaya kepada Tuhan dan hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus sekali lagi aku lepaskan damai sejahtera. Berkat-berkat Tuhan mengalir atas jemaat hari ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus yang berkuasa, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.